Sejarah penerjemahan Al-Quran di dunia. Bismillah, Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yap guys, setiap muslim di seluruh penjuru dunia tentu berharap dapat membaca dan memahami isi kitab sucinya, yakni Al-Quran, dalam bahasanya yang asli, yaitu bahasa Arab. Namun, tidak setiap muslim memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama. Banyak di antara mereka yang tidak menguasai bahasa Arab, sehingga harapan untuk bisa memahami isi Al-Quran itu tidak tercapai. Untuk itulah guys, Al-Quran diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh penjuru dunia, baik di barat maupun di timur. Bagaimana sejarahnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel kami dengan subscribe, comment, like, dan share ya guys. Thank you. Yap guys, sebelum bahasa-bahasa Eropa modern berkembang, bahasa yang mendominasi di benua Eropa saat itu adalah bahasa Latin. Yap, bahasa Latin memang menjadi bahasa utama di gereja Katolik Roma yang menguasai Eropa saat itu. Karena itu guys, penerjemahan Al-Quran di dunia barat seperti benua Eropa yang paling awal adalah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin. Terjemahan itu guys, yang pertama dilakukan pada sekitar tahun 1135 Masehi. Itu dilakukan untuk keperluan biara Cluny yang bertujuan mempelajari Islam untuk kepentingan umat Kristen di Eropa. Kemudian dari terjemahan bahasa Latin ini guys, Al-Quran lalu diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain yang ada di Eropa seperti bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Dan guys, Alexander Ross pada tahun 1649 Masehi menjadi orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris dari sumber terjemahan Quran dalam bahasa Prancis karya Du Rayer. Kemudian guys, ada beberapa kali proyek penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Dan terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris yang dianggap paling baik, paling ideal adalah hasil terjemahan dari Arthur J. Arbery, guru besar pada Universitas Cambridge, Inggris. Arthur J. Arbery merupakan anggota redaksi Encyclopedia of Islam. Terjemahan Al-Qurannya ini guys, ia beri judul The Holy Quran, An Introduction with Selections. Terjemahan ini guys diterbitkan di kota London, Inggris pada tahun 1953 Masehi. Dan guys, di kalangan umat Islam sendiri kemudian muncul usaha untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Hal ini dikerjakan karena terlihat meluasnya pengertian yang salah kaprah terhadap Al-Quran akibat penulisan atau penerjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh para orientalis yang dilakukan secara tidak benar atau sedikit merubah-rubah isi atau maknanya sesuai dengan kepentingan mereka, kepentingan para orientalis barat. Kemudian guys, pada tahun 1905, seorang pengikut Ahmadiyah, Dr. Muhammad Abdul Hakim Khan dari India, Britania, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris yang paling terkenal di dunia barat maupun dunia timur adalah terjemahan Al-Quran karya Abdullah Yusuf Ali yang diberi judul The Holy Quran, Text, Translation, and Commentary. Terjemahan ini guys dilengkapi dengan uraian pengantar dan catatan kaki. Pada awal tiap surat dibubuhi keterangan singkat mengenai surat tersebut dan kesimpulan ayatnya. Terjemahan karya Abdullah Yusuf Ali ini guys dicetak pertama kali pada tahun 1934 dan sempat dicetak ulang beberapa kali.
Dan setelah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Eropa, Al-Quran kemudian juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh belahan dunia, mulai dari Afrika sampai negeri-negeri timur seperti bahasa Persia, Turki, Urdu, Tamil, Pashto, Bengali, Jepang, Cina, dan Melayu. Kemudian guys, pada pertengahan abad ke-17 Masehi, Abdul Rauf Fansuri, seorang ulama Aceh, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Meskipun barangkali terjemahan itu jika ditinjau dari sudut ilmu bahasa Indonesia modern belum bisa dianggap sempurna, tentunya pekerjaan itu sangat besar jasanya dalam merintis jalan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lokal di seluruh Nusantara. Dan guys, terjemah Al-Quran Abdul Rauf Fansuri ini guys menjadi tafsir Al-Quran pertama di Nusantara. Ini sangat disambut oleh umat Islam yang ingin mempelajari dan memahami isi ajaran Al-Quran. Selain di Indonesia, terjemahan Fansuri itu juga sempat digunakan oleh umat Islam di Singapura dan Malaysia. Terjemah tersebut pernah diterbitkan di Singapura, Penang, Malaysia, Bombay, Istanbul, Kairo, serta Makkah Al-Mukarramah. Terjemah karya Fansuri yang dinamai dengan Tarjuman Mustafid ini guys, merupakan salah satu petunjuk besar dalam sejarah keilmuan Islam, khususnya ilmu Al-Quran di tanah Melayu dan Nusantara. Kemudian guys, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa di Nusantara semakin berkembang. Misalnya dengan terbitnya banyak karya terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa. Misalnya Quran Kejawen, yakni dalam bahasa Jawa, Quran Sundawiyah dalam bahasa Sunda, Tafsir Hidayatur Rahman oleh Kiai Haji Munawar Khalil, Tafsir Quran Indonesia karya Profesor Mahmud Yunus di tahun 1935, Tafsir Al-Furqan karya Tuan A. Hasan dari Bandung 1928, Tafsir Al-Quran karya Haji Zainuddin Hamid dan kawan-kawan tahun 1959, Hibarna karya Kiai Haji Iskandar Idris, kemudian Tafsir Al-Quranul Hakim karya Haji Kasim Bakri dan kawan-kawan tahun 1960, Tafsir Al-Ibris terjemahan bahasa Jawa oleh Kiai Haji Bisri Mustafa dari Rembang tahun 1960, dan Al-Quran Boso Jawi karya Profesor Kiai Haji Muhammad Adnan tahun 1969. Dan guys, pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian besar terhadap penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Dan kemudian Menteri Agama Republik Indonesia membentuk tim khusus untuk menerjemahkan Al-Quran yang diketuai oleh Profesor R.H.A. Sunaryo SH, mantan Rektor IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sedang anggotanya adalah para ulama dan sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian guys, pada tahun 1989, pemerintah Indonesia telah mencetak 3.729.250 buah Al-Quran terdiri dari Mushaf Al-Quran, Juz Amma, Al-Quran dan terjemahnya, serta Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian guys, Musyawarah Kerja Ulama Al-Quran ke-15 pada tanggal 23 sampai 25 Maret 1989 menghimpun masukan dan saran masyarakat atas hasil terjemahan tim tadi, sehingga terjemahan tersebut kemudian disempurnakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Agama bersama Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran. Kini demi menjaga isi kandungan Al-Quran, setiap penerbitan Al-Quran di Indonesia harus melalui penelitian yang dilakukan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran yang berada di bawah payung Kementerian Agama Republik Indonesia. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Thanks for watching ya guys. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.